Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sambung lagi pengajian hadis kita tentang kelebihan sholat berjamaah dan tukang adzan atau muadzin. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil muqaddam wal muadzanu yughfaru lahu bimati sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min raddin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu rawahun Nasa'i. Jadi maknanya Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah mengutuskan rahmat ke atas shaf pertama dan para malaikat berdoa memohon rahmat untuk mereka. Ini kelebihan shaf pertama, orang sholat berjamaah, shaf paling depan, Allah akan memberikan rahmat kepada mereka semua. Dan malaikat-malaikat Allah akan berdoa untuk memohonkan rahmat untuk mereka semua yang shaf paling hadapan. Oke, itulah keistimewaan kalau kita sholat berebut shaf depan. Oke, terus. Sedangkan muadzin, kelebihan orang yang tukang adzan, akan diampunkan untuknya sejauh tempat suaranya kedengaran. Nah, kalau adzan dekat sini, adzan di sini, lepas itu terdengar 10 km, maka dosa-dosa dia antara sini sampai 10 km akan dimaafkan oleh Allah. Semakin kuat suara lantang, semakin dosa-dosa muadzin ini akan dimaafkan sejauh mana suara dia terdengar. Lagi kelebihan dia, semua yang bernyawa, bernyawa ini manusia, binatang, atau apa saja yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, contohnya apa, batu-batuan atau apa saja yang tak bernyawa, akan membenarkannya dan dia akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang bersolat bersamanya. Jadi orang muadzin tadi, maknanya batu-batu atau binatang yang mendengar azan tadi akan menjadi saksi bahwa dia ini memang tukang azan. Menjadi saksi di akhirat. Dan ganjaran orang yang sholat berjamaah, contohnya satu masjid ini ada 10 orang, kalau satu orang berjamaah 27 derajat, ganjaran itu dikali 10 orang, maka semua ganjaran 27 kali 10 orang, tukang azan tadi pun mendapatkan sama tanpa mengurangi pahala setiap orang yang sholat jamaah. Bukan berarti yang 10 orang tuh ganjaran dibagi muadzin semua, bukan. Jadi ganjarannya yang sholat berjamaah 27 tetap dapat, yang tukang adzan ini dapat ganjaran lebih, 27 derajat kali 10 orang, dapat hadiah untuk tukang adzan tadi. Itu kelebihan orang yang tukang adzan. Paham teman-teman? Oke. Jadi makna di sini Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah mengutuskan rahmat ke atas shaf pertama, dan para malaikat berdoa memohon rahmat untuk mereka. Jadi shaf yang paling depan, paling hadapan, Allah akan memberi rahmat kepada shaf paling depan, orang yang baris di hadapan. Terus malaikat pun akan memohonkan rahmat untuk orang yang shaf paling hadapan. Terus sedangkan kelebihan orang yang tukang adzan atau muadzin ini diampunkan untuknya sejauh tempat suaranya kedengaran. Kalau dengar sampai 10 km, maka dosa-dosanya sejauh kilometer pun akan diampunkan. Semua yang bernyawa atau yang tak bernyawa akan membenarkannya, dan dia akan mendapat ganjaran seperti ganjaran orang yang bersolat bersamanya. Kalau yang sholat itu 10 orang, maka 27 sebab jamaah 27 satu orangnya dikali lipat 10 orang, dan pahala 27 kali 10 orang tuh bagikan untuk tukang adzan ini. Masya Allah. Riwayat Imam Nasa'i. Hebatnya tukang muadzin dan orang yang baris hadapan sholat berjamaah. Jadi keterangannya, jadi terdapat juga sebagian ulama lain yang menerangkan ayat yang kedua daripada hadis di atas tadi, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh muadzin
dosa-dosa yang dikerjakan oleh tukang adzan antara kawasan tempat dia melakukan azan sehingga tempat suaranya kedengaran. Contoh, dia azan di sini, musola sini, masjid, dia azan suaranya sampai 10 km. Maka dosa jarak dari 10 km kalau dia pernah buat salah, sampai masjid tadi, sampai habis suara terdengar, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Oke, paham ya? Oke, makanya selalunya yang azan tuh yang kampung situ lah, selalunya lah orang kampung situ. Oke, satu lagi maksud juga ada diterangkan, yaitu semua dosa orang yang berada dalam kawasan yang kedengaran suara muadzin akan diampunkan dosa berkat syafaat daripada tukang azan tadi ya. Maknanya kalau saya azan, ini masjid contoh, saya azan 10 km, maka dosa-dosa orang jarak saya sampai kedengaran tuh 10 km tuh orang 100.000 orang contoh, rakyat tuh ada 100.000 orang, maka dosa-dosanya pun akan diampunkan sebab dapat syafaat daripada tukang azan tadi ya. Oke, itu kelebihan muazin pun ternyata boleh memberi syafaat pada orang yang mendengar azannya. Dosanya dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa kecil rakyat yang mendengar tadi, orang yang mendengar tadi akan dimaafkan berkat syafaat daripada si muadzin atau tukang azan tadi. Cukup pun satu hadis, nanti kita amalkan semalam kita. Wallahu a'lam bishawab.